Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materinya berjudul Pemikiran Islam Modern. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan anggota kelompok saya. Saya, Maulina Felasya Fitri sebagai moderator, dan ada Rahmat Munfarid sebagai pemateri pertama, kemudian ada Dinda Cahya Wijayanti sebagai pemateri kedua. Selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri pertama, yaitu Rahmat Munfarid. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Yang pertama, pengertian pemikiran Islam modern. Pemikiran Islam modern dapat diartikan sebagai upaya-upaya untuk memperbarui pemahaman keislaman yang didasarkan atas sikap rasional berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan perkembangan terbaru dan kekinian yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, landasan pemikiran pembaruan Islam. Yang pertama, landasan teologis. Landasan teologis terformulasikan dalam dua bentuk keyakinan, yaitu yang pertama, keyakinan bahwa Islam adalah agama universal atau universalisme Islam. Sebagai agama universal, Islam memiliki misi rahmah lil alamin, memberikan rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, keyakinan bahwa Islam adalah agama terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala atau finalitas fungsi kenabian Muhammad SAW sebagai seorang Rasul Allah. Landasan yang kedua yaitu landasan normatif. Landasan normatif yang dimaksud dalam kajian ini adalah landasan yang diperoleh dari teks-teks nas baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Banyak ayat Al-Quran yang dapat dijadikan pijakan bagi pelaksanaan tajdid dalam Islam karena secara jelas mengandung muatan bagi keharusan melakukan pembaruan. Landasan yang ketiga yaitu landasan historis. Di awal perkembangannya, sewaktu Nabi Muhammad masih ada dan pengikutnya masih terbatas pada bangsa Arab yang berpusat di Mekah dan Madinah, Islam diterima dan dipatuhi tanpa bantahan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Rahmat Munfarid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda Cahya Wijayanti untuk memaparkan materi kedua. Kepada Saudari Dinda, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Maulina Felasya Fitri. Saya akan mempresentasikan tentang faktor penyebab munculnya pemikiran modern Islam. Lahirnya pemikiran modern dalam Islam ini dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal, satu, kemunduran pemikiran Islam. Kedua, bercampurnya ajaran Islam dengan unsur-unsur di luarnya. Lalu untuk faktor selanjutnya yaitu faktor eksternal. Yang pertama, imperialisme Barat. Yang kedua, kontak dengan modernisasi bangsa Barat. Tokoh-tokoh pembaruan Islam dan pemikirannya. Yang pertama, pembaruan dalam bidang akidah, yaitu Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Yang kedua, Muhammad Abduh. Yang ketiga, Muhammad Rashid Ridho. Untuk yang kedua, pembaruan dalam bidang politik. Yang pertama, Jamaluddin Al-Afghani. Yang kedua, Muhammad Ali Pasha. Untuk yang ketiga, pembaruan dalam bidang pendidikan Al-Tahtawi, yaitu Rifa'ah Badawi Rafi Al-Tahtawi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator Maulina Vela. Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Rahmat Munfarid dan Dinda Cahya Wijayanti yang telah memaparkan materi kali ini. Dan mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.